kualitatif itu memang seringkali juga dijadikan data ya. Misalkan kalau data kualitatif itu berkaitan dengan suka tidak suka begitu ya, berkaitan dengan selera, setuju tidak setuju gitu ya, itu termasuk dalam data kualitatif. Tapi kebanyakan perkuliahan kita ini itu kita menggunakan data kuantitatif ya. Nah, kemudian di sini ada kata statistik di sini ya. Di statistik itu dia kalau dia pakai S itu artinya ya ilmu tentang statistik. Jadi kalau S-nya itu tidak ada, yang dikatakan statistik itu adalah uh, fungsi suatu apa namanya seperti rata-rata ya, rata-rata itu dikatakan statistik sebetulnya ya. Jadi kalau sesuatu yang kita dapatkan dari data itu namanya statistik. Jadi kalau dia dalam bahasa Inggris itu pakai C saja, tidak ada S-nya. Kalau pakai S dia berarti ilmu statistik artinya ya. Nah, mungkin itu pengenalan tentang kata-katanya. Terus lambat sekali. Nah, kita lihat ya, atau perlu saya perbesar nih? Kita perbesar aja lah ya. Nah, di sini saya ingin memperlihatkan contoh laporan hasil pengolahan data. Jadi diharapkan setelah Anda belajar statistik, nanti Anda akan bisa membaca ini. Sekaligus juga diharapkan nanti ya kalau Anda sudah bekerja, Anda akan membuat data-data seperti ini ya. Pelaporan-pelaporan seperti ini, itu yang akan Anda kerjakan nanti ya. Jadi di sini saya mengambil data dari BPS ya. Ada juga dari Departemen Keuangan. Nah, Anda masih ingat ini namanya apa nih? Apa namanya nih? Balok-balok ini namanya apa? Histogram. Histogram ya. Histogram. Nah, di sini ada gambarnya mungkin menarik ya. Jadi kalau kita menampilkan data itu sebaiknya semenarik mungkin ya. Ini kalau warnanya coklat ini itu adalah ekspor ya. Ekspor bulan Januari, kemudian 2019, ini Januari 2020. Nah, ini apa namanya? Pelaporan apa namanya nih? Year on year ya. Y to Y gitu ya. Year to year. Jadi kira-kira begini posisinya. Kemudian ada lagi namanya ekspor impor Januari 2019, Januari 2020. Itu non migas dan migas begitu ya. Jadi mungkin Anda perhatikan non migas mungkin akan lebih besar daripada migas kalau untuk saat ini ya. Kemudian ada juga tertulis di sini panahnya ke bawah ya. Kalau panahnya ke bawah itu artinya turun ya. Turun 3,71%. Kemudian impor turun juga 4,78%. Itu bulan Januari 2019, Januari 2020 itu sama-sama turun ternyata ya. Kalau ekspor dan impor turun itu maksudnya apa tuh? Kalau dalam mungkin Anda lebih banyak belajar ekonominya daripada saya ya. Kalau ekspor impor menurun itu maksudnya apa? Gimana? Apa maksudnya? Kalau ekspor turun, impor juga turun gitu ya. Kalau ekspornya naik, impor turun, itu justru lebih bagus seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada juga tabel data yang menunjukkan kalau ke bawah ini kalau nggak salah saya itu defisit ya. Jadi artinya kuning itu apa ya? Kalau nggak salah ini negara-negara ya. Jadi kalau kita suatu negara itu kita di atas, berarti kita surplus ya. Artinya kalau ekspor kita itu lebih banyak daripada impor, berarti kita surplus ya. Surplus. Jadi ada beberapa negara yang kita surplus di sini, tapi surplusnya itu kecil-kecil ya. Sementara kalau defisitnya itu besar ya. Jadi artinya jumlah impor kita itu lebih besar daripada ekspor. Jadi kalau yang kuning-kuning itu yang di bawah, ke bawah dia, jadi negatif gitu ya. Sementara kalau ke atas itu adalah positif. Nah, ini bulan Januari 2020 ya.
Kemudian saya perhatikan bulan Juli 2020, walaupun data itu sangat lengkap ya, ada Januari, Februari, sampai dengan bulan Agustus. Agustus ada ya. Nah, mungkin Anda bertanya, kenapa Januari dan Juli yang diamati, begitu ya? Jadi setiap penampilan tentang data-data itu, orang mungkin akan bertanya-tanya kepada kita ya, kenapa kok Januari sama Juli gitu ya? Mungkin Januari itu ya pertimbangan saya, waktu itu kan pandemi Corona itu baru akan mulai gitu ya, atau mungkin belum belum disadari gitu ya. Kemudian kalau bulan Juli itu sudah masuk dalam pandemi. Itu makanya saya mengamati uh, Januari sama Juli saja. Mungkin Anda bisa mengamati yang lainnya. Mungkin trennya juga bisa dibuat itu antara Januari sampai Juli atau sampai data yang ada sampai bulan Agustus. Kalau Agustus saya baru melihat bulan Juli waktu itu kemarin terakhir ya. Mungkin Agustusnya sudah ada sekarang. Nah, kita perhatikan tadi dari Januari ke Juli itu di sini ekspornya turun 9,9. Kalau tadi itu 3, sekian gitu ya. Sementara impornya tadi turun berapa tadi? Saya tidak hafal. Turun 4,7, sekarang jadi turun 32 malah ya. Jadi itu memperlihatkan uh, ekonomi yang uh, tidak membaik ya. Ada juga yang lainnya, ada non migas, ada migas, kemudian di sini juga begitu ya. Karena ada negara-negara kita itu mengekspor, dia itu kita mengalami surplus di sini ya. Mungkin ya, lebih banyak mungkin dari informasi-informasi ini mungkin bisa kita bisa bercerita tentunya ya tentang keadaan ekonomi kita ya. Tapi perlu diperhatikan juga apakah skalanya sama nggak dengan tadi gitu ya. Jadi ada kalanya dibuat ini besar tapi skalanya sebetulnya lebih kecil daripada yang tadi. Nah itu juga harus hati-hati di situ ya. Oke, kira-kira begitu ya. Nanti kalau Anda baca statistik harus bisa membuat ini gitu ya. Membuat ini namanya apa? Apa namanya nih? Titik-titik ini kalau kita hubungkan namanya apa? Seperti membuat fungsi gitu ya. Fungsi ini perbandingan bulan Juli 2019 dengan bulan Juli 2020 gitu ya. Jadi ini dibandingkan, ini namanya year on year ya, YOY itu. Oke. Ini kita langsung masuk ke latihan minggu 1 ya. Jadi diharapkan setelah perkuliahan ini Anda bisa membuat ini semua ya. Ini mau difoto dulu ini, boleh? Boleh berkelompok ini. Satu kelompoknya itu 3 atau 4 orang boleh ya. Oke, sudah dipoto dulu. Nah, jadi ceritanya begini. Jadi ada data hasil survei terhadap pendapatan bulanan Juli 2020 kepala keluarga suatu RT di Kelurahan Beji Depok. Ini mungkin RT yang menarik untuk diamati. Mungkin keadaan ekonomi di RT itu tidak bagus begitu ya atau kurang. Itu makanya diamati. Kemudian didapatlah data itu dalam jutaan rupiah. Jadi kalau kita ngomong data, hati-hati dengan satuannya juga ya. Satuannya, kemudian penulisannya. Kalau ini penulisannya itu dalam bahasa Indonesia ya. 1,4, kalau dalam bahasa Inggris ini titik, ya, gitu ya. 1,4, 2,7, 1,9, 1,2 gitu ya, bukan 1 terus 0,9 ya. 1,2, 1,6, 1,1, 0,6, 6,0 terus ya, ada berapa data semua nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. Jadi kita memiliki 14 data. Jadi di RT itu ada 14 rumah tangga ya. Kemudian Anda harus menjawab pertanyaan ini nanti, boleh ya. Kemudian kalau kita berbicara soal statistik, mungkin kalau dalam penulisan kata-kata ini juga bisa jadi pertanyaan besar gitu ya. Kalau misalkan di sini ada kepala keluarga gitu ya.
Apa maksudnya kepala keluarga? Mungkin Anda bertanya, kepala keluarga, apakah Bapak? Begitu? Gimana? Apakah Bapak? Atau mungkin Anda bertanya juga, apakah ibunya ikut bekerja nggak gitu lah? Ya, jadi bisa macam-macam pertanyaan yang muncul, yaitu makanya kalau kita melakukan uh, pelaporan terhadap data itu semua kemungkinan itu harus kita perhatikan gitu ya. Jadi sekarang juga kalau Anda menulis, jangan kita menulis itu memiliki nanti ada dualisme arti gitu ya, atau banyak sekali artinya. Jadi artinya itu tulisan yang tidak fokus tentu ya. Ini kepala keluarga maksudnya gimana nih? Atau lebih tepat saja keluarga gitu. Pendapatan bulan Juli 2020 keluarga-keluarga di suatu RT gitu ya. Mungkin saya kira itu lebih bersahabat gitu ya. Kalau dibilangin kepala keluarga, terus nanti bertanya apakah kepala keluarga ini bapak atau ibu. Kalau ibunya bekerja bagaimana? Kalau anaknya bekerja juga bagaimana gitu ya. Oke, paham maksud saya tuh? Oke, ya. Jadi itu ya. Jadi kalau kita menulis itu juga harus hati-hati mulai sekarang ya. Seperti ini, nanti Anda akan bisa menjawab, masih ingat itu? Kuartil 1, masih ingat? Median. Oke. Median, kuartil atas, kuartil bawah namanya median itu berada di tengah ya. Kalau kuartil 1 itu 25% data itu berada di sebelah kiri gitu ya. Sementara 75% sebelah kanan ya. Kalau median itu berarti data yang berada di tengah ya. Kalau lupa nanti dilihat lagi ya, median ini 50% data berada di sebelah kiri, 50% berada di sebelah kanan. Kemudian kalau Q3 itu 25% di sebelah kanan ya, 75% di sebelah kiri. Udah lupa cara ngitungnya. Kalau median itu separuh, berarti kalau ini 14, berarti di tengahnya berapa? Data yang keberapa? 14 bagi 2, 7 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bukan berarti yang ini ya, yang jadi 7,5. Oh ini Anda tambahin gitu. Ada yang tertinggal tadi ya. Kita harus mengurutkan dulu data ini ya, dari yang kecil ke besar gitu ya. Di pendekatan standarnya kita urutin dulu dari yang kecil ke yang besar. Nah, nanti yang dikatakan median itu adalah data yang ke-6 ditambah data yang ke-7 ditambahin data ke-8 dibagi 2. Ya, oke. 8 bagi 2 setelah diurut ya, lupa tadi. Kemudian kalau Q1 itu juga gitu, setelah diurut 25% data di sebelah kiri biasanya dibagi dengan 4 ya. Kalau 14 bagi 4 berapa itu? 3, sekian ya. Jadi berada di sini dia di antara 3 dan 4. Ini berarti ini kalau urutannya seperti ini berarti ini ditambahin dibagi 2 ya. Setelah diurut, kemudian juga kalau kuartil 3 itu adalah data yang ke berapa? Berarti ini 33 nih ya. 33 berarti 9. Sorry. Berapa sih? Kalau bagi 4 berarti ya. Tadi berarti di sini yang keempat, berarti ini di sini ya. Pada data yang keberapa itu? 10, 11 ya. 11, 12 ya. Data yang ke-10 ditambah data yang ke-11 dibagi 2. Nah itu kalau dia jumlahnya 14 ini ya. Kalau dia datanya 12 gimana itu? Berarti 3 ya. 3, data yang ketiga tambah data yang keempat bagi 2. Kemudian untuk Q3-nya adalah medianya dulu ya. Medianya itu adalah data ke-6 tambah data ke-7 ya. Kemudian untuk Q3 12. 8 tambah 9 ya. Data yang ke-8 tambah data yang ke-9 dibagi 2. Seperti itu ya. Kemudian Anda komentarilah hasil soal nomor 1. Harusnya Anda kerjakan dulu nomor 3 ini ya. Buat histogramnya, kemudian hitung S-nya dan S kuadrat. Ini latihan teknis saja ya. S itu nanti adalah suatu ukuran sebaran. Itu yang akan kita bahas hari ini. Jadi diharapkan setelah kuliah ini Anda bisa mengerjakan ini. Gitu ya, maksudnya seperti itu.
Saya takutnya nanti karena kita menggunakan Zoom yang free, jadi setelah 40 menit itu akan berhenti sendiri ya. Jadi kita masuk nanti jam setengah 3, jam berapa ya? Jam 3 ya. Saya sudah daftarkan itu kita masuk nanti jam 3 ya. Kalau bisa dua sesi aja selesai, kemudian bisa didiskusikan lewat media yang lain ya. Nah ini juga gitu ya. Contoh 2, kalau nggak salah ini data Departemen Keuangan ini. Jadi diharapkan Anda juga sudah bisa membuat data-data seperti ini ya. Jadi kalau kuning itu adalah migas, kemudian kalau biru adalah non migas, kalau ini adalah M to M, apa itu? Udah belajar nih harusnya ya. Month to month ya. Bulan ke bulan. Sementara kalau year on year ini adalah year on year, berarti dari tahun ke tahun ya. Artinya bulan yang pada tahun yang sebelumnya dengan pada bulan yang sama pada tahun berikutnya. Jadi seperti itu kira-kira posisinya ya. Jadi diharapkan Anda bisa juga membuat ini nanti. Kalau ini min 7,16 dari mana nih? Ini 7,16 ya. Jadi nilai ekspor mencapai segini, turun 7,16 dibanding Desember tahun 2019. Desember terus Januari begitu ya. Cara menghitung persennya ini saya tidak paham ya, tapi cuman kita ingin mempelajari data-data ini saja seperti itu ya. Ini bulan Januari, kemudian ada lagi bulan Juli, Juni ke Juli gitu ya. Justru ekspor kita pada bulan Juni ke Juli itu naik justru ya. Sementara yang ini year on year turun ya. Mungkin Anda lebih tahu membaca ini daripada saya ya. Saya tidak terlalu mengerti tentang persen-persen untuk kenaikan-kenaikan untuk month to month dan year to year ini. Oke, kira-kira sasarannya begitu ya. Jadi Anda bisa membuat data, kemudian menampilkan data, kemudian memberikan komentar terhadap data. Oke, kita akan mulai dengan bagian pertama dari perkuliahan ya, yaitu namanya populasi. Masih ingat itu ya? Populasi itu semua entitas yang kita amati gitu ya. Jadi kalau populasi mahasiswa STAN, itu semua mahasiswa tentunya dari tingkat 1 sampai kepada tingkat terakhir ya. Itu dikatakan populasi mahasiswa STAN. Kalau seandainya Anda katakan populasi kelas 530, itu boleh juga dikatakan populasi ya. Populasi kelas saja. Gitu ya. Nah, kalau kita ngomong soal populasi mahasiswa STAN misalkan, kira-kira kalau Anda saya hadapkan dengan populasi yang menarik bagi Anda untuk Anda teliti, gitu ya. Tinggal 10 menit lagi ya. Lihat tulisan ini. Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Lihat, Pak. Oke. Lanjut sesi ketiga nanti ini kayaknya ya. Oke, mudah-mudahan selesai. Jadi semua yang kita amati itu namanya populasi ya. Nah, kalau semua mahasiswa STAN itu saya ambil datanya, misalkan ya kalau bagi dosen tentunya yang menarik itu adalah misalkan IPK gitu ya, IPK mahasiswa dan seluruhnya gitu ya. Mungkin untuk IPK ya saya mungkin bisa datang aja ke bagian BAK atau saya minta datanya mungkin bisa keluar ya. Tapi kalau seandainya pusat datanya itu tidak ada, bagaimana itu? Misalkan seperti tadi, apa itu? Kelurahan gitu, RT gitu, di mana Anda harus mendatangi semua populasi yang ada di suatu kelurahan. Nah, itu kan sangat merepotkan gitu ya. Itu butuh waktu, butuh dana yang besar ya. Itu bisa ya, dilakukan hanya mungkin oleh pemerintah ya. Seperti BPS. Mungkin Anda masih ingat dengan sensus nasional ya. Jadi kalau data itu diambil dari populasi, itu namanya sensus ya. Sementara kita dalam statistik ini lebih sering bicara soal sampel.
Jadi misalkan kalau mahasiswa STAN itu sebanyak sekian ribu, saya ngambil sampelnya berapa harusnya, nah itu yang kita pelajari ya, agar kita bisa menyimpulkan keadaan populasi itu. Di permainannya hanya itu saja ya. Jadi menaksir parameter populasi dengan mengambil sampel gitu ya. Di sampel itu adalah sebagian daripada populasi. Jadi kalau kita mengambil sampel dari populasi itu namanya sampling ya. Kalau dari populasi itu namanya sensus. Itu masih ingat itu ya? Oke. Kemudian ada sampel, itu mewakili populasi. Mungkin kita bisa belajar namanya nanti probability ya, atau peluang, ilmu peluang gitu ya. Dengan menggunakan kaidah ilmu peluang, kita bisa melakukan statistical inference namanya, atau pengambilan keputusan ya. Mungkin yang akan kita ambil dalam pengambilan keputusan ini nanti adalah masuk dalam uji hipotesis, statistik inferensi, regresi, korelasi ya, dan analisis variansi terakhirnya nanti. Nah, dalam melakukan sampling itu, misalkan saya mengambil sampel gitu ya. Misalkan Anda tinggal di kompleks di Bintaro itu, yang dikatakan random itu ya tidak boleh pilih gitu ya. Jadi misalkan saya memilih ya tetangga saya saja, nah itu bukan simple random sampling namanya ya. Jadi kalau random itu diambilnya bisa acak gitu ya di mana saja dan tidak pandang bulu gitu ya. Itu namanya simple random sampling. Kemudian ada lagi namanya stratified random sampling. Nah, itu mungkin bisa baca nanti di literaturnya. Jadi kita perhatikan ada stratanya gitu ya. Stratanya. Kemudian kalau ada yang kaya gitu, ada yang menengah, ada yang sederhana, kemudian ada yang miskin, kemudian berapa data yang harus kita ambil dari masing-masing kelompok strata tersebut gitu ya. Contohnya begitu. Kalau di STAN misalkan di tingkat 4-nya berapa orang sih yang akan diambil, tingkat 3 berapa, tingkat 2 berapa, tingkat 1 berapa gitu ya. Kalau tingkat-tingkatan itu kalau secara normal tentunya kalau mahasiswa itu makin ke atas makin sedikit apa makin banyak? Makin sedikit harusnya ya. Sedikit. Ya, kemungkinan ya, mudah-mudahan ya tetap saja ya. Oke, sekarang kita lihat kalau kita punya data seperti tadi, ya, artikan yang mungkin diingat saja ya, data yang apa itu pendapatan keluarga dalam bulan Juli gitu ya. Mungkin paling kecilnya berapa tadi ya? 0,6 gitu ya. 0,6 mungkin paling besarnya tadi berapa? Ada 6 ya. Nah, kalau kita perhatikan data itu di 0,6 sampai 6 dan diperhatikan data yang lain itu 6 itu termasuk besar loh itu ya di situ. Jadi 6 itu termasuk yang besar. Jadi kalau yang besar itu nanti namanya adalah data pencilan namanya ya. Atau outlier ya. Nah, kalau seandainya mahasiswa kelas 530 ini saya ambil datanya, kemudian data misalkan IPK gitu ya, semester lalu, kira-kira nilainya dari berapa sampai berapa tuh? Yang 2,00 nggak ada ya? Kan nggak boleh kalau nggak salah ya. Misalkan saya dapatin datanya 2,5 sampai 4, kalau 4 tuh ada harusnya ya. 2,5 sampai 4, nggak bisa Anda bayangin ya. Jadi ada 29 data begitu ya. Nah, kira-kira data itu nanti mengelompok di mana gitu ya. Bisa kebayang nggak ya? Kalau dia mengelompok itu namanya dikatakan suatu ukuran lokasi gitu ya. Seperti rata-rata misalkan ya. Rata-rata IPK misalkan ya. Jadi rata-rata IPK itu disebut suatu ukuran lokasi ya. Mungkin cuman istilah aja yang agak-agak sedikit ganjil gitu ya. Tapi kalau Anda saya terusin ini Anda bisa ini mengerti ya. Ini namanya rata-rata sampel ya, rata-rata sampel.
Cara ngitungnya adalah X1 tambah X2, mungkin lambang ini langsung diakrabi, ya, ini sigma I sampai dari 1 sampai N, XI, I-nya berjalan ya, 1 sampai N, X1 tambah X2, terus sampai Xn dibagi N ya. Itu kalau sampelnya seukuran N. Kalau seandainya populasi, itu digunakan N besar biasanya ya, N besar untuk menunjukkan jumlah anggota populasi. Jadi kalau Anda kelas Anda 29 itu saya anggap populasi, saya mengambil cuma 5 saja misalkan sebagai perwakilan, itu saya pilih secara random tadi ya, simple random sampling. Jadi kalau Anda saya suruh jangan dipilih-pilih, oh saya pilih teman saya yang dekat-dekat saya aja gitu ya, itu tidak boleh ya. Itu namanya bukan simple random sampling. Cara menghitungnya sama, rumusnya sama ya, sigma xi bagi n besar, cuman n-nya aja yang beda di sini. Kalau n besar itu adalah jumlah anggota populasi, sementara n kecil itu adalah untuk sampel, gitu ya. Lanjut ya. Nah, ini misalkan seperti ini. Ini kita tidak punya cerita di sini ya. Di sini sudah ada aja data ya. Nilai-nilai data. Nah, ini mau cerita apa nih kita di sini ya? Kemungkinan ini umur ya, 18, 19, terus sampai 56 gitu ya. Frekuensinya itu adalah jumlah tentunya ya. Yang umurnya 18 itu ada 4 orang, yang 19 itu ada 1 orang, 20 itu ada 3 orang, gitu, dan seterusnya ya. Kalau itu rata-ratanya bisa dong ya. Kalau dia 4, ini dihitung 4 kali berarti ya. 4 kali, 18, 18-nya itu 4 kali ya. Ini 4 kali 18, kemudian tambah 19, tambah 3 kali 20 gitu ya. Tambah 1 kali 21, tambah 22 kali 2, kemudian 20, tambah 23, terus 24 sekali-sekali gitu ya. Dan dibagi dengan jumlah frekuensi ini. Jumlah frekuensi ini sebanyak katanya itu 20 ya. Nah ini rata-ratanya lah 26,9. Tapi kita enggak punya cerita nih masalahnya apa ya. Tapi menghitung saja di sini. Jadi kalau ada frekuensi itu Anda kalikan dia. Gitu aja ya. Bisa semua itu ya. Di sini ada juga data tentang harga kondominium ya. Harga kondominium di Boston ya, dengan 2 bedroom segini. Dalam, ini hati-hati dalam satuannya apa, ribuan dolar seperti ini ya. Kemudian mau diapakan ini data ini? Kalau tidak ada ceritanya ya. Mungkin kalau kita menghitung rata-rata tentunya kita tambahin ini semua kemudian kita bagi ya. Nah itu yang dikatakan sebagai rata-rata harga kondominium di Boston ya. Tapi hati-hati juga nanti kalau dalam pengolahan data itu ada data-data yang ekstrim biasanya ya. Seperti kan di sini paling banyak itu kan cuma tidak sampai 1000 ya. Sementara di sini ada yang 2990 ya. Nah kalau Anda masukkan dalam perhitungan, itu dia akan masuk dalam data ekstrim namanya. Kalau dia masuk dalam data ekstrim, biasanya data ekstrim